Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Cenitri dari Administrasi Pendidikan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pengenalan internet dasar. Adapun beberapa materi yang akan dibahas yaitu pertama sejarah internet, kemudian fungsi internet, yang ketiga mengenal browser internet, yang keempat penyimpanan awan atau Google Drive, dan yang terakhir internet dengan LAN dan wireless. Kemudian kita masuk ke sejarah perkembangan internet. Internet pertama kali dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, yaitu Joseph Licklider pada Oktober tahun 1962, yang disponsori oleh yang disebut ARPA, yaitu Advanced Research Project Agency. Nah, pada tahun 1969, ARPA bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan penelitian di Amerika Serikat mengadakan penelitian atau riset tentang jaringan komputer. Kemudian pada tahun 1970, beberapa universitas dan lembaga komputer bergabung di dalam penelitian tentang jaringan komputer. Dan selanjutnya pada tahun 1971, Network Working Group berhasil menyelesaikan protokol Telnet. Dan dilanjutkan pada tahun 1972, ARPANET atau AirPayNet mengeluarkan program email pertama yang dikontribusi oleh Ray Tomlinson dari IBM. Dan lanjut pada tahun 1973, dimulai pengembangan TCP atau IP yang dipimpin oleh Vin Townsend. Yang dilanjut lagi pada tahun 1986, internet mulai dipergunakan secara terbuka untuk umum. Dan jaringan internet berkembang secara pesat di seluruh dunia pada tahun 1989. Yaitu pada Januari, penggunaan internet itu sebanyak 80.000. Dan juga pada bulan Juli meningkat menjadi 130.000. Dan kemudian meningkat lagi pada bulan November melebihi 160.000. Ini adalah statistik penggunaan internet di dunia. Pada tahun 1995, ada 25 juta orang yang menggunakan internet di dunia. Meningkat pada tahun 1999, terdapat 166 juta orang. Pada tahun 2003, meningkat menjadi 502 juta orang. Dan puncaknya pada 2006, terdapat 1,1 miliar orang menggunakan internet. Menurut ET4Case, di Indonesia, penggunaan internetnya yaitu pada tahun 1995 ada 10.000 orang. Meningkat pada tahun 97, 100.000 orang. Dan di tahun 2000, jadi 2 juta orang. Dan tahun 2001, ada 2,4 juta orang yang menggunakan internet di Indonesia. Dan pada 2004, menjadi 4,2 juta orang yang menggunakan internet di Indonesia. Kemudian, pemanfaatan internet untuk bisnis. Beberapa aplikasi internet yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang bisnis ada yang pertama, e-commerce. Manfaatnya itu seperti in-banking, pembelian, penyediaan barang, dan toko online. Kemudian ada e-banking, manfaatnya yaitu internet banking, cyber banking, virtual banking, home banking, dan online banking. Terus juga ada belajar jarak jauh, manfaatnya institusi penyelenggara, pengajar, siswa, dan juga teknologi. Kemudian ada keamanan data dan transaksi. Manfaatnya untuk memahami prosedur bank, logout pada browser, tidak boleh meninggalkan komputer jika sedang login, komputer lengkap antivirus, menggunakan komputer pribadi, dan rahasiakan nomor kartu kredit, user ID, dan juga password, yaitu big data. Data yaitu kekuatan revolusioner dalam dunia teknologi informasi. Data adalah kumpulan data yang begitu besar dan kompleks yang tidak dapat ditangani oleh metode penyimpanan dan analisis tradisional. Dengan kemampuan untuk menganalisis data ini dan mengekstrak wawasan, data ini memiliki potensi untuk merevolusi cara kita hidup, bekerja, dan juga berpikir.
Ada kemudian ada volume data pada tahun 2012 terdapat 2,3 triliun gigabyte per hari. Dan di tahun 2020 jadi 43 triliun gigabyte data per hari. Kemudian mengenal browser internet. Ada beberapa browser di internet, antaranya ada Mozilla Firefox, Google Browser, UC Browser, Safari, Opera, Chromium, dan Vivaldi. Selanjutnya ada layanan cloud storage, yaitu ada Google Drive, Dropbox, OneDrive, Amazon S3, iCloud, Box, Mega, vCloud, Nextcloud, dan juga OwnCloud. Ada internet dengan LAN dan wireless. Pengertian dari LAN, yaitu merupakan salah satu jenis jaringan paling umum dan paling banyak dipakai untuk berbagai keperluan lantaran biaya pemasangannya yang begitu terjangkau. Kita cuma memerlukan kabel data internet yang dengan adapter dan hub. Jaringan lain dapat menghubungkan dua komputer satu sama lain hingga ribuan komputer. Koneksi ini lebih banyak dipakai di perkantoran, pabrik dengan skala sedang sampai besar. Kemudian ada pengertian WLAN atau WLAN. WLAN yang kini sedang naik daun itu koneksi kabel dengan gelombang radio yang dapat menghubungkan antar komputer melalui perangkat router. Koneksi ini memiliki standar 802 LLA per B atau GN atau AC, di mana masing-masing memiliki standar dan kelebihan yang berbeda untuk mengirimkan data. Biasanya koneksi ini kita temukan di kafe, perpustakaan, tempat perbelanjaan, dan lain sebagainya. Terdapat perbedaan LAN dan WLAN ini atau WLAN. Dari kecepatan, dalam hal ini koneksi LAN tentunya jauh lebih diunggulkan ya. Hal tersebut karena kinerja transfer data yang dapat jauh mengungguli koneksi WLAN. Selain itu, kecepatan juga bergantung kepada perangkat yang digunakan seperti kabel internet yang digunakan atau router yang dipakai. Intinya dalam hal kecepatan, koneksi LAN dapat diandalkan dibandingkan koneksi WLAN ini. Kemudian dari segi security-nya, keamanannya, karena jaringan kabel yang harus dihubungkan dari satu perangkat ke perangkat lainnya, sudah tentu jaringan kabel jauh lebih bisa dikontrol dibandingkan dengan jaringan kabel. Kemudian yang terakhir penggunaannya. Untuk penggunaan koneksi di perkantoran, di mana user itu tidak sering berpindah ataupun berganti dalam waktu yang sangat singkat ya. Jadi koneksinya dapat diandalkan. Tapi di tempat seperti kafe ataupun tempat yang belanjaan atau yang seperti perusahaan itu tentu saja koneksi kabel itu sangat berguna. Dan kembali lagi karena ini tergantung dari lokasi perangkat itu sendiri. Baik, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan dari mengenal internet dasar. Jika ada salah, saya mohon maaf, dan jika kurang, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.